Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ikhlas. Makna ikhlas. Secara bahasa, ikhlas berarti bersih dari kotoran dan merubah sesuatu menjadi bersih dan tidak kotor. Maka, orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah saja dengan menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan sesembahan yang lain serta tidak ria dalam beramal. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan sesembahan yang lain. Memurnikan niat dari segala kotoran yang merusak hati dan jiwa. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang makna ikhlas, di antaranya ialah 1. Ikhlas ialah mengkhususkan tujuan semua perbuatan hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. 2. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ketaatan. 3. Melupakan segala bentuk penglihatan terhadap makhluk dengan cara selalu melihat kepada Sang Pencipta. Ikhlas merupakan syarat dikabulkannya suatu amalan syoli selama amalan itu tidak menyalahi apa saja yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua untuk beribadah kepadanya dengan rasa ikhlas, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا وَلِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah, dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Quran Surat Al-Baqarah 5. Ikhlas merupakan satu kata yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Salah satu ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Sesuatu yang paling sulit untuk aku luruskan adalah niatku, karena begitu seringnya ia berubah-ubah." Niat adalah pengikat amal. Keikhlasan seseorang benar-benar menjadi teramat sangat penting dan akan membuat hidup ini menjadi lebih mudah, indah dan jauh lebih bermakna. Amal kebaikan yang tidak terdapat keikhlasan di dalamnya, hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Bahkan bukan hanya itu, ingatkah kita akan sebuah hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa beramal harus diniatkan hanya untuk Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah yaqulu, Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaihi." Dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal pekerjaan itu, diterima atau tidaknya di sisi Allah, hanyalah tergantung kepada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang telah diniatkannya. Maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Muttafaq alaih. Itulah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang melakukan suatu amalan kebaikan yang diiringi dengan rasa ikhlas kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang sangat menggiurkan. Begitu pula sebaliknya, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak diiringi dengan rasa ikhlas kepada Allah, maka amalan tersebut tidak akan membuahkan suatu pahala kebaikan, walaupun amalan tersebut adalah amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua hal, ikhlas dan sesuai dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas merupakan pondasi utama seorang mukmin. Apabila seseorang tidak ikhlas kepada Allah, ataupun mengharapkan agar seseorang melihatnya ataupun mengharapkan berbagai bentuk pujian yang disanjungkan kepadanya, yang lebih dikenal dengan sebutan riya, maka amalan tersebut di hadapan Allah tidak ada artinya sedikit pun. Yang dimaksud dengan riya adalah ketika seorang muslim memperlihatkan amalannya kepada manusia dengan harapan mendapat posisi, kedudukan, pujian, dan segala bentuk kenikmatan dunia lainnya. Riya merupakan salah satu di antara cabang-cabang kemusyrikan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Akhwafu ma akhafu alaikum al-syirku al-asghar." Qalu ya Rasulullah, wa ma syirku al-asghar? Qala, ar-riya. Yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu?" Beliau menjawab, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Al-Baghawi dalam Syarhu Sunnah. Riya
merupakan suatu penyakit hati yang dapat menyelinap dan memasuki kepada hati siapapun, entah orang yang berilmu, berkedudukan dan sebagainya. Karena ria, merupakan bentuk perbuatan yang tidak terlihat wujudnya, karena terletak di dalam hati seseorang. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar senantiasa terhindar dari perbuatan ria. Salaf dan ikhlas. 1. Yakub pernah berkata, seseorang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan segala bentuk kebaikan yang diamalkannya sebagaimana seseorang menyembunyikan segala bentuk kemaksiatan yang telah diperbuat. 2. Ayub pernah berkata, mengikhlaskan niat yang dikerjakan oleh seseorang lebih sulit daripada bentuk amalan yang diniatkannya. 3. Fudhail bin Iyad pernah berkata, meninggalkan sesuatu amal karena suatu kepentingan manusia adalah bentuk ria. Dan mengerjakan sesuatu karena manusia adalah bentuk kesirikan. Sedangkan ikhlas adalah ketika kamu dijauhkan oleh Allah dari dua perkara tersebut. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.